Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel kita Andivela. Di video kali ini kita akan membahas kemungkinan adanya reinkarnasi, yaitu proses di mana orang yang telah meninggal lalu jiwanya terlahir kembali. Jadi mungkin selama ini kata reinkarnasi itu banyak diragukan oleh orang, karena kebanyakan dari kita itu kan taunya kalau orang sudah meninggal itu pasti rohnya akan pergi ke alam lain. Iya, nggak akan kembali ke dunia gitu kan ya. Betul, jadi pergi ke dimensi atau dunia Yang atau berbeda. alam yang berbeda dengan tempat kita tinggal sekarang. Tetapi kemarin kita menemukan kisah yang sangat menarik, di mana kisah ini mungkin akan merubah sudut pandang kita tentang reinkarnasi. Jadi kisah yang akan kita bahas pada hari ini adalah kisah tentang The Pollock Twins. Kisah ini menceritakan tentang kejadian reinkarnasi dari dua orang anak yang meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan tragis. Cerita ini datang dari Inggris, tepatnya di Hexham, Northumberland. Jadi ada sepasang suami istri yang bernama John Pollock dan Florence Beard. Jadi mereka berdua ini menikah pada tahun 1940. Lalu Joanna, anak pertama mereka lahir, dan 5 tahun kemudian anak kedua mereka yang bernama Jacqueline lahir. Lalu pada tanggal 5 Mei tahun 1957, waktu itu Joanna itu umurnya udah 11 tahun dan Jacqueline ini umur 6 tahun. Jadi mereka ini pergi mengunjungi sebuah gereja Katolik di dekat rumah untuk beribadah bersama teman mereka yang bernama Anthony Layden yang waktu itu umurnya 9 tahun. Jadi emang tiap hari Minggu mereka ini selalu ke gereja bareng, rutin sama-sama mereka bertiga. Kan gerejanya kebetulan dekat rumah. Jadi mereka kalau ke gereja itu jalan kaki. Nah, pada saat mereka nih mau nyebrang ke gerejanya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang dan langsung nabrak mereka bertiga dan menyebabkan mereka bertiga ini langsung tewas di tempat. Nggak kebayang ya gimana kagetnya dan sedihnya orang tua mereka waktu tahu anak-anak mereka itu ketabrak mobil dan meninggal di tempat. Setelah kedua putrinya ini meninggal, John, sang ayah ini dia tidak bisa menerima kepergian putrinya mereka. Jadi dia hari demi hari masih sering kayak terbayang-bayang seperti itu. Dan John ini juga pernah mendapatkan sebuah mimpi, di mana dalam mimpi tersebut Tuhan berkata kepada dia bahwa Tuhan akan mengembalikan kedua putrinya dia yang telah meninggal dengan melalui proses yang disebut reinkarnasi. Tetapi sepasang suami istri John dan Florence ini mereka lahir dari keluarga Katolik yang cukup kental, dan yang namanya reinkarnasi itu sangat bertentangan dengan ajaran agama mereka. Jadi istrinya si Florence ini nganggapnya kalau si John ini cuma asal ngomong aja, faktor karena dia tuh masih depresi, karena dia masih belum bisa menerima kenyataan, akhirnya dia dalam tanda kutip tuh ngelantur gitu ya. Jadi omongannya John tuh tidak dianggap serius sama istrinya. Tetapi perilaku si John ini dia semakin hari semakin aneh. Jadi pada saat di gereja, si John ini dia sering naik ke atas mimbar dan dia berkata di hadapan pastor dan jemaat seluruh gerejanya tersebut, dia berkata bahwa suatu hari kedua putrinya akan dilahirkan kembali, dan dia sangat-sangat yakin kalau dia akan bisa membuktikan ucapannya dia. Lalu tidak lama kemudian istrinya si Florence ini akhirnya dia hamil lagi, dan John ini dia berkata kepada istrinya kalau bayi dalam kandungannya dia ini pasti merupakan anak kembar, dan anak kembar itu adalah reinkarnasinya dari Joanna dan Jacqueline. Setelah mendengar suaminya berkata seperti itu, Florence pun mulai mikir, kayaknya suamiku ini sudah mulai gila. Lalu demi menyadarkan suaminya ini, Florence pun akhirnya mengajak suaminya, ayo kita pergi. Mereka pergilah ke dokter kandungan untuk membuktikan, ya kan? Ternyata setelah dicek di dokter kandungannya berkata, bayi yang ada dalam kandunganmu hanya memiliki 1 detak jantung, yaitu artinya hanya ada 1 anak. Lalu pada tanggal 4 Oktober tahun 1958,
lahirlah sepasang anak kembar perempuan yang kemudian diberi nama Gillian Pollock dan Jennifer Pollock. Nah, hal ini membuat Florence dan para dokter keheranan. Jadi waktu itu pemeriksaannya itu salah kan dikira cuma satu ya anaknya. Ternyata lahir anak kembar. Anehnya lagi nih ya, anak kembarnya ini punya tanda lahir yang persis sama kakak-kakaknya yang telah meninggal. Gillian, kakaknya ini memiliki tanda lahir samar di bagian alis kanannya, di mana tanda itu sama persis dengan tanda lahirnya Joanna. Dan adiknya, si Jennifer ini memiliki tanda lahir seperti bekas luka di punggungnya yang sama persis dengan posisi lukanya waktu kecelakaannya Jacqueline. Tapi bukti tersebut masih belum membuat sang ibu Florence ini percaya bahwa kedua anak yang lahir ini merupakan hasil reinkarnasi Joanna dan Jacqueline. Jadi Florence ini nganggap kalau ini tuh cuma ya kebetulan biasa aja. Kemudian beberapa bulan setelah anaknya ini lahir, Florence ini mengajak John dan anak-anaknya buat pindah ke Whitley Bay di Inggris supaya suaminya ini bisa melupakan kenangan buruk tentang kedua putrinya yang telah meninggal di rumah lamanya di kota Hexham. 3 tahun kemudian, si kembar Gillian dan Jennifer tiba-tiba meminta kepada kedua orang tua mereka untuk diajak berlibur ke kota Hexham. Waktu itu John dan Florence kagetnya luar biasa. Kok bisa kedua anak kembar ini tahu tentang kota Hexham? Padahal mereka umurnya baru 3 tahun dan orang tua mereka tidak pernah cerita soal kota Hexham. Tetapi mereka akhirnya menyetujui permintaan kedua anak tersebut karena mereka pun juga mau sekalian nostalgia dan mereka juga mau lihat tempat tinggal mereka yang dulu itu sekarang jadinya seperti apa. Dan ketika mereka sudah berada di kota Hexham, keanehan-keanehan pun mulai terjadi. Si kembar ini bisa mengetahui nama-nama jalan di sana dan mereka pun juga mengetahui jalan pintas untuk menuju ke sekolahnya kakak-kakak mereka yang dahulu. Mereka pun juga tahu di mana letaknya taman bermain. Mereka juga tahu di mana letak rumah lama orang tuanya. Bahkan mereka juga tahu letak rumah dan nama teman-temannya si Joanna dan Jacqueline. Jadi ini merupakan sesuatu yang betul-betul di luar logika, guys. Mereka masih usia 3 tahun, tidak ada yang ngasih tahu mereka informasi sedetail itu mengenai alamat temannya, nama temannya, segala macam. Tetapi mereka bisa mengetahui hal itu semua. Jadi jika seandainya ini sebuah kebetulan, masih ada keanehan lainnya yang tidak bisa dibilang cuma kebetulan. Hal-hal aneh lainnya terjadi ketika mereka ini sampai di rumah lama orang tua mereka. Saat itu, tiba-tiba si kembar ini minta mainan peninggalan kakak-kakak mereka yang sudah meninggal, dan bahkan mereka ini juga bisa tahu nama-nama mainannya. Sang kakak Gillian yang waktu itu memegang boneka beruang, berkata bahwa boneka beruang yang namanya Teddy ini punyanya dia. Dan boneka kelinci yang bernama Tommy ini merupakan mainan kepunyaan adiknya si Jennifer. Kedua orang tuanya kaget dong pas ngeliat mereka nyebut nama boneka itu. Karena itu tuh emang pemberian nama dari Joanna dan Jacqueline. Padahal ya, ini pertama kalinya loh mereka ini ngeliat boneka-boneka itu. Soalnya boneka-boneka itu emang udah lama disimpan di gudang sejak kakak mereka meninggal dan gak pernah dikeluarin dari gudang sama sekali. Hal aneh lainnya terjadi ketika mereka ini sedang belajar menulis. Jadi si Gillian ini selalu menggunakan pensil di antara telunjuk dan ibu jarinya dengan jari yang lain terbuka, jadi kayak gini ya. Persis seperti yang Joanna lakukan ketika dulu memegang pensil. Sedangkan adiknya si Jennifer ini selalu menggunakan gaya mengepal saat memegang pensil. Persis seperti yang dilakukan Jacqueline ketika menulis. Terus ada lagi kebetulan yang benar-benar gila, yang Superman blowing. Jadi suatu hari ketika mereka ini sedang berada di depan sekolah, tiba-tiba ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi yang melintas di seberang jalan. Lalu si Gillian ini tiba-tiba berteriak kepada Jennifer, "Awas, mobil itu akan menabrak kita dan akan membuat kita tewas." Dan yang lebih mengejutkan lagi,
Mobil yang ditunjuk Jillian itu adalah mobil yang tipenya sama persis seperti mobil yang menabrak kakak-kakak mereka. Kasus The Palep Twins ini termasuk salah satu kasus dari sekian misteri kehidupan yang sedang dipecahkan. Namun hingga sekarang masih belum ada jawaban yang pasti. Ada salah satu psikolog yang bernama Dr. Ian Stevenson. Beliau telah mengamati kasus The Palep Twins ini dan dia tertarik untuk mempelajari kasus ini lebih dalam. Akhirnya Dr. Ian memutuskan untuk menemui si kembar. Pada saat itu mereka berusia 4 tahun. Di momen tersebut Dr. Ian melakukan wawancara. Dr. Ian sangat terkejut ketika ia melakukan tes genetika kepada si kembar karena hasil gen dari si kembar ini bisa sama persis dengan gen yang dimiliki Joanna dan Jacqueline. Pada tahun 1987, Dr. Ian akhirnya menulis sebuah buku yang berjudul Children Who Remember Previous Life. Dalam buku tersebut dibahas mengenai 14 kasus reinkarnasi dan termasuk yang dialami oleh si anak kembar Palep. Setelah mereka beranjak dewasa, memori-memori itu tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Dan mereka hidup normal sebagai Jillian dan Jennifer tanpa bayang-bayang kakaknya yang sudah meninggal. Banyak yang beranggapan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena ketika kita semakin dewasa, otomatis memori masa kecil kita pun juga akan semakin memudar. Tetapi ada pula yang berpendapat kan memang kakak-kakak mereka si Joanna dan Jacqueline mereka ini kan meninggal pada usia 11 dan 6 tahun. Jadi setelah si kembar melewati batas usia tersebut, mereka akan kembali menjadi diri mereka sendiri. Kisah mereka akhirnya dikenal oleh seluruh masyarakat dengan sebutan The Palep Twins. Itu dia guys kisahnya The Palep Twins. Jadi belum ada yang bisa memastikan reinkarnasi itu benar-benar ada atau enggak. Well, tapi percaya atau enggaknya kita sama reinkarnasi itu tergantung dengan kepercayaannya kita masing-masing. Namun dengan mengetahui kisahnya The Palep Twins ini, kita bisa tahu misteri-misteri yang belum terungkap yang tidak bisa dimengerti secara logika. Dan kalau menurut pendapat kalian, apakah Jillian dan Jennifer ini benar-benar merupakan reinkarnasi dari kakak-kakaknya? Atau menurut kalian ini cuma cerita yang dikarang ayahnya untuk sebuah sensasi? Kasih tahu pendapat kalian dengan cara komen di bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang sudah nonton episode Kiguni kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kita dan merasa video kita bermanfaat, jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah supaya tiap kita upload video kalian dapat notifikasi. Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Andi Vela berikutnya. Bye-bye.